Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Hari ini kita akan review daripada lanjutan yang kemarin ya. Dimana unit kita sudah terima dan juga sekarang waktunya untuk ngasih tahu ke teman-teman gimana sih impresinya ya kalau setelah kita sedikit coba dan juga beberapa kali kita ini juga kita tes gitu ya. Untuk sesi yang pertama, dimana untuk bagian desain. Kalau di sini kalian melihatnya itu kayaknya kecil, sebenarnya nggak kecil-kecil banget ya. Jadi di sini tuh kalau aku bilang itu dibilang gede nggak gede, dibilang kecil juga nggak kecil. Cuman kalau misalkan kalian tingginya itu di atas lebih dari 170, mungkin sekitaran berapa ya, 175 ke atas lah ya. Tapi ini bakalan kelihatan kayak kecil gitu loh. Nah, kalau kalian ngambil shoot view-nya itu di mode yang cukup jauh, itu juga bakalan kecil. Tapi kalau kalian ngambilnya itu lebih dekat, itu kalian bakalan dapetin feel-nya ya. Bahwasanya motor ini kelihatan cukup gede. Gitu aja sih. Nah, seperti ini kita ambil desainnya per ini, tangkinya juga. Nah, ini nih yang tempo hari aku bilang ya. Kalau yang versi S, dia itu bakalan kelihatan kecil banget, kayak berasa bisa digenggam pakai tangan gitu loh. Buat kalian yang ini, jadi berasa banget kayak, wah ini kecil banget itu, bisa digenggam tangan. Tapi kalau untuk yang versi S, kalian bisa lihat itu di bagian sininya itu lebih nyembung, sehingga nggak kelihatan kalau tangkinya itu kecil dan isinya cuma 11 liter ya. Jadi seperti ini. Ini untuk tampilan dari belakangnya lebih detail. Nah, untuk knalpot ini udah cukup bagus ya menurut saya, dan dia mempunyai 2 silinder kalau aku bilang. Tapi entah ini memang berfungsi atau hanya sekedar gimmick, juga aku nggak begitu paham ya. Cuman entah kenapa untuk cakram di bagian belakang ini ya, saya kan pernah punya sepeda cowok itu terakhir kali itu ini ya, Tiger sama. Kenapa ya kalau Nissin, kalipernya Nissin, cakram belakang itu nggak begitu ini, nggak begitu gimana ya, kalau gigit gitu loh. Apa karena memang masih baru jadi masih penyesuaian atau gimana, juga nggak begitu paham. Takutnya ya ini nih kasus yang lama juga, dulu punya Tiger sering ngunci nih, yang Revolution Cruiser. Jadi kalau pas dingin dia gampang ngunci, biasanya kayak gitu tipikalnya. Terus ini nih yang biasanya sering diproblemkan sama orang-orang. Nah, ini sensor ini yang bikin kalau ganti knalpot racing biasanya dia bakalan berebut. Tapi menurutku ya, sebagai orang yang sudah punya pengalaman pakai knalpot standar dan juga knalpot racing, jadi aku sendiri sih nggak begitu suka sekarang untuk pakai knalpot racing kalau motor-motor dengan cc segini. Kecuali kalau lu punya motor dengan cc 250 minimal dan 2 silinder sampai ke atas, bolehlah lu pakai ini ya, knalpot racing. Kalau cuman sekitar 150 dipakein itu, kalau bukan buat event atau apa, kayaknya ini banget gitu loh, kayak apa ya, kayak nggak pas aja gitu loh. Tapi itu opini pribadi ya, bukan secara keseluruhan ya. Nah, terus ini untuk desain warnanya, kalau kalian perhatiin ya, kalau di kamera mungkin bakalan kelihatan kuning banget gitu. Ini agak unik juga sih kalau kalian perhatiin warnanya. Dia kalau misalkan di siang hari bakalan terjadi kayak gini, dilihat itu bakalan kayak kuning banget. Tapi kalau kalian masuk ke sore hari, misalkan ini aku matiin lampunya, nah ini ya, ini warna asli yang bisa kalian lihat. Jadi dia kuningnya itu bukan kuning ini ya, bukan kuning kayak gonjreng banget gitu. Dia kuningnya tuh kayak kuning kunyit. Oke. Ini coba aku tampilin satu persatu sudut-sudutnya biar kalian lebih detail. Karena kalau misalkan kita ngambilnya terlalu jauh seperti ini, akan kelihatan kayak cungkring gitu loh. Tapi kalau kalian ngambilnya pas di sudut orang melihat motor yang sebagai user, jarak segini nih udah pas.
jasa yang bisa kalian lihat. Ini cukup. Saya tinggi 168, maka ini memang jinjit tapi nggak sampai balet ya. Kalau di bawah 160 mungkin balet, sekitaran segitu. Nah, kalau bisa lihat, nah ini nih yang pernah dipermasalahin juga, kepalanya katanya agak nyaru. Kalau menurutku sih enggak. Karena apa? Dia posisinya nggak sejajar di atas ini. Seperti yang versi ini ya, versi apa ya, yang bandit. Kalau yang versi bandit, dia kan ke atas tuh karena dia memang punyanya FU yang dipasang full. Jadi dia nggak bisa ke bawah dikit, dia langsung ke atas. Jadi nyaru banget menurutku. Kalau kayak gini, ini konsep daripada Street Fighter pada umumnya, dia bakalan kelihatan agak ke bawah nunduk. Ini karena kita standar tengah, sehingga dia posisinya bisa seperti ini, maksudnya kelihatan nggak begitu ke bawah. Tapi kalau kalian turunin dan shock ini turun, dia bakalan kelihatan ke bawah. Kalau kalian melihat kayak Z1000 Kawasaki atau Ducati V4 yang street, ya itu udah seperti itu. Memberikan posisinya itu. Oke. Untuk velg semuanya ring 17 dan depan ini menggunakan ban IRC ya, X1 N88, belakang juga sama. Terus untuk anginnya ini agak rancuh di buku manual dan juga di sini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini depan ini 29, belakang 33. Cuman di bannya, di seri bannya itu depan 33 isi anginnya, belakang juga 33. Jadi aku awalnya bingung mau ngambil ini atau ngambil ini, karena ini urusannya ban, ini bukan urusannya ini, tapi urusannya ban sendiri daripada pabriknya. Nggak mungkin dong pabriknya tak di sini salah di ukuran ini. Krusial banget kalau pabrik sampai salah. Jadi aku nggak ngambil ini, aku ngambil angin di ban depan ini jadi 33 PSI. Alhasil ternyata memang enak dikasih 33 PSI, nggak terlalu keras banget kayak kelebihan angin gitu, nggak. 33 PSI pas banget menurutku ini daripada 29. Kalau 29 itu kesannya kayak apa ya, terlalu napak ke aspal sehingga membuat apa ya, kayak nggak enak gitu loh, kayak limbung sedikit gitu kalau di depan itu. Oke, terus ngomongin soal ini lagi. Ini kalau kalian pertama kali di dealer atau pertama kali lihat yang masih new ya, ini bakalan kerasa kayak keras banget. Ini juga, ini sebenarnya ini nggak keras, hanya saja ini butuh adaptasi dulu, butuh kalian dudukin berkali-kali baru dia bakalan ada feel kayak nyel gini. Ini nih, nah ini nyel, bukan yang empuk-empuk banget enggak, tapi nyel kalau aku bilang. Dan kalau yang model seperti ini ya kayak gini, yang model jok untuk versi sport itu, dia nggak terlalu empuk dan juga nggak terlalu keras. Kalau yang pakai buat race, jelas ini nggak ada ininya, cuman tipis banget, papan itu doang, karena mengurangi bobot juga. Tapi kalau untuk sport Street Fighter, jadi ini digunakan ya kayak gini nih, nggak hard, nggak soft juga, medium. Ini sudah regulasi. Jadi kalau misalkan ada mempermasalahkan masalah ini, ya beda cerita. Kecuali kalau ini sport touring ya, karena ini bukan sport touring gitu loh. Jadi ini udah masuk, udah nggak ada problem. Terus yang ini bagus. Jadi ini sebenarnya overall udah bagus ya guys ya. Kita ngomongin ini dulu. Nah, ini kan memang tinggi goncengan pengemudi. Jadi buat kalian yang misalkan untuk family, motor untuk family ya, kalau mau bawa anak, mau bawa istri semuanya, ini nggak cocok. Karena apa? Kalau istri kalian nggak terlalu tinggi banget, apalagi kalau duduknya nggak duduk lurus alias nyamping, dia bakalan ngambil dari sisi ini dulu, baru naik sini, baru dia bisa duduk. Nggak akan bisa, dia nggak bisa kalau nggak dari sini dulu, gitu lah. Terus ketinggiannya juga tinggi banget.
Karena memang ini desainnya yang model kayak gini nih, setauku biasanya ini udah nggak kepake. Ini single seater sebenarnya, cuman ini kan untuk opsi doang. Terus yang agak ini memang ini sih posisi daripada jok ini. Aku nggak tahu ya ergonomisnya gimana ya. Ini terlalu banyak guys. Setauku kalau semua seri-seri GSX ya, kalau bikin itu dia bakalan di sini nih. Titik habisnya tuh di sini. Di dekatnya kunci ini, di sini di habisnya. Nah, itu proporsional. Tapi nggak tahu ya, yang ini kok dibikin agak merendah lagi gitu loh. Menyesuaikan, seharusnya rangkanya ditekuk agak sedikit ke bawah ini, kayak ketinggian sedikit aja dong. Tapi overall nggak ada masalah sih. Mungkin untuk aerodinamiknya juga nggak paham juga ya dari tim pabriknya itu sendiri. Nah oke. Terus sekarang kita udah ngomongin ketinggian, itu semuanya untuk kenyamanan boncengan untuk family ini. Lalu sekarang kita ngomongin soal mesin. Nah oke. Ini aku ngomong opini langsung ya. Jadi untuk mesin ini enak, jos kalau aku bilang. Hanya saja kalian mesti adaptasi kalau kalian nggak biasa mesin overbore. Karena mesin overbore ini kalau kalian main di RPM bawah, misalkan kalian masih inline gitu lah, terus kalian mau main RPM-nya cuman sekitaran di bawah 5.500 atau sekitaran 5.000, jadi kalian siap-siap kalau jaraknya sekitaran 10 km mungkin nggak begitu kerasa ya. Tapi kalau kalian jaraknya kurang lebih minimal 20 km, ini bakal geter. Tapi geternya bukan yang kelihatan, geter banget di jalan enggak. Tapi tiba-tiba tangan kalian kerasa kesemutan aja gitu. Karena apa? Mesin ini bakalan halus kalau kalian RPM-nya tinggi. Ini terkenalnya mesin DOHC itu, dia kalau di putaran atas, RPM atas, dia halus gitu loh. Jadi untuk menghindari supaya kalian nggak kesemutan, main RPM-nya itu di atas 6.500 segituan baru apa kalau aku bilang ya, enggak ini. Cuma 6.500 itu bukan kelasnya kita motoran santai gitu loh. Nah gitu. Jadi bisa dikategorikan motor ini kalau buat santai lumayan, buat tangan kalian bisa kesemutan kalau nggak terbiasa. Karena apa? Didukung sama handle gripnya. Handle gripnya ini memang desain ini ya, kayak kalau aku bilang kayak race. Karena apa? Dia mengutamakan daripada grip, bener-bener grip, bukan kenyamanan. Jadi gripnya yang dikejar. Jadi ini kalau kalian di hujan nggak bakalan licin asli. Cuman untuk daily use harian ini bakalan kurang bisa ngeredam getaran gitu loh di RPM bawah. Jadi mungkin solusi bisa kalian ganti dengan grip yang lebih empuk. Nih gripnya. Ini beneran apa sih? Enak banget. Terus untuk ini ya guys ya, indikatornya masih sama ya dengan yang versi-versi yang sebelumnya, karena ini memang nicknya 2022. Terus dia mesinnya ini, untuk mesinnya pembuatan 2020 sama ya, satu seri masih belum ada faceliftnya. Jadi ini masih oke. Di Thailand dia udah ada faceliftnya ya. Oke, kita kasih ini. Nah ini nih view yang biasa sering dilihat di foto, yang bikin ini kelihatan cungkring banget. Nah kayak gini nih. Tapi kalau kalian deketin lagi sedikit lagi, nah fotogeniknya baru kelihatan. Dan ini penyebabnya, karena ini tipis. Biasanya motor itu ininya dibikin kayak gini. Ini agak datar, bukan oval kayak gini. Ini jatuhnya bukan oval lagi, udah mengerucut ya guys ya. Seperti ini. Oke, mungkin itu dulu ya. Kalau misalkan ada yang kurang dari review, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Next kita akan coba bahas lagi. Mungkin kita juga bakalan bahas masalah inline dan itu perlu apa enggak gitu loh ketika kita mengambil ini ya, unit baru. Oke, dari sini Bang Ebi udah selesai untuk review daripada unitnya. Sekian dari Bang Ebi dan selamat beraktivitas kembali.